Perang Tiongkok-Jepang kedua adalah hasil dari ketegangan yang meningkat selama bertahun-tahun. Jepang, yang ingin menjadi kekuatan dominan di Asia, membutuhkan sumber daya yang melimpah di Tiongkok. Pada awal abad ke-20, Jepang telah membangun militer modern dan melihat penguasaan sebagian Tiongkok sebagai hal yang penting. Pada tahun 1931, Jepang merekayasa insiden di Manchuria, menggunakannya sebagai alasan untuk menyerbu dan mendirikan negara boneka Manchukuo. Liga Bangsa-Bangsa mengutuk Jepang, tetapi tidak berbuat banyak, sehingga mendorong agresi lebih lanjut. Sementara itu, Tiongkok terpecah belah. Kaum nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek berjuang untuk menyatukan negara, sementara para panglima perang dan komunis memperebutkan kekuasaan. Pergolakan internal membuat Tiongkok rentan terhadap ambisi ekspansionis Jepang. Militer Jepang, didorong oleh keyakinan akan supremasi Asia dan kebutuhan ekonomi, memperoleh pengaruh di Tokyo. Mereka memandang Tiongkok sebagai negara yang lemah dan siap untuk dikuasai. Bentrokan di sepanjang perbatasan adalah gejala dari konflik yang lebih dalam. Panggung sudah diatur untuk perang yang menghancurkan. Dunia menyaksikan ketegangan yang memanas, tetapi sedikit yang menyadari betapa eksplosifnya situasi itu. Konflik yang akan datang akan membentuk kembali Asia. Perang ini mempertemukan Republik Tiongkok melawan Kekaisaran Jepang, tetapi Tiongkok jauh dari bersatu. Pemerintah nasionalis, yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, memiliki pasukan terbesar, tetapi diganggu oleh peralatan yang buruk dan perpecahan internal. Kaum komunis, yang dipimpin oleh Mao Zedong, memiliki tentara merah mereka sendiri dan pengalaman dalam perang gerilya. Perang saudara antara nasionalis dan komunis melemahkan Tiongkok saat Jepang bersiap untuk menyerbu. Jepang, sebaliknya, bersatu, terindustrialisasi, dan termiliterisasi, dengan tentara dan angkatan laut modern. Para pemimpinnya berusaha mendominasi Asia melalui lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Wilayah dan populasi Tiongkok yang luas akan menjadi aset dalam perang yang panjang, tetapi pasukannya yang terpecah berjuang untuk berkoordinasi. Keunggulan teknologi dan persatuan Jepang memberinya keuntungan awal. Ketidakseimbangan antara Tiongkok yang terpecah dan Jepang yang kuat akan menentukan tahun-tahun awal konflik. Perjuangan itu bukan hanya untuk wilayah, tetapi untuk masa depan Asia. Kelangsungan hidup Tiongkok bergantung pada ketahanan dan persatuan. Dunia akan segera menyaksikan konsekuensinya. Pada 7 Juli 1937, sebuah bentrokan di jembatan Marco Polo dekat Beijing menyulut perang skala penuh. Pasukan Jepang mengklaim seorang prajurit hilang, menuntut masuk ke kota Tiongkok Wanping. Komandan Tiongkok menolak, dan ketegangan meningkat menjadi baku tembak. Apa yang dimulai sebagai bentrokan kecil dengan cepat memburuk saat kedua belah pihak mengirim bala bantuan. Militer Jepang memanfaatkan momen itu untuk melancarkan invasi yang lebih luas. Provokasi bertahun-tahun telah menyebabkan titik nyala ini. Bagi Chiang Kai-shek, insiden itu menandai akhir konsesi. Tiongkok akan melawan. Insiden jembatan Marco Polo menjadi pemicu 8 tahun konflik brutal. Perang yang terjadi kemudian akan menghancurkan jutaan orang dan menarik perhatian dunia. Konflik itu tidak lagi lokal, itu adalah perjuangan untuk kelangsungan hidup nasional. Api perang kini melanda Tiongkok, dunia tidak akan pernah sama. Perang Tiongkok-Jepang kedua telah dimulai. Setelah merebut Shanghai, pasukan Jepang maju ke Nanjing, ibu kota Tiongkok. Pemerintah mundur ke pedalaman, meninggalkan garnisun untuk mempertahankan kota. Pada Desember 1937, pasukan Jepang memasuki Nanjing dan melepaskan 6 minggu teror. Puluhan ribu tentara yang menyerah dan warga sipil dibunuh, wanita menderita kekerasan seksual massal. Kota itu dijarah dan dibakar, penduduknya trauma. Sekelompok kecil orang barat menciptakan zona aman, menyelamatkan ribuan orang tetapi tidak dapat menghentikan pembantaian itu. Pembantaian Nanjing menjadi simbol kebrutalan Jepang dan penderitaan Tiongkok. Berita kekejaman itu memicu perlawanan Tiongkok dan mengejutkan dunia. Jatuhnya Nanjing adalah tragedi nasional, tetapi itu memperkuat tekad Tiongkok. Kebrutalan perang kini tak terbantahkan. Tekad Tiongkok untuk bertempur semakin kuat. Dunia tidak bisa lagi mengabaikan skala konflik. Kengerian Nanjing akan bergema selama beberapa generasi. Dengan Nanjing hilang, pemerintah Tiongkok mundur ke Chongqing, jauh di pegunungan.
Langkah itu adalah prestasi logistik besar, universitas, pabrik, dan seluruh komunitas pindah ke pedalaman. Chongqing menjadi ibu kota masa perang, menahan pemboman Jepang yang tak henti-hentinya. Meskipun kekurangan dan bahaya konstan, kota itu melambangkan perlawanan Tiongkok. Kemajuan Jepang terhenti karena jalur pasokan menipis. Dengan menukar ruang dengan waktu, Tiongkok menolak kemenangan cepat Jepang. Mundur ke barat melestarikan kepemimpinan dan semangat Tiongkok. Ketahanan Chongqing menginspirasi bangsa. Perang akan panjang, tetapi Tiongkok menolak untuk menyerah. Jantung perlawanan berdetak di pegunungan. Menghadapi invasi, nasionalis dan komunis membentuk Front Persatuan Kedua, mengesampingkan perang saudara untuk melawan Jepang. Aliansi itu tidak nyaman, ketidakpercayaan sangat dalam, dan kerjasama terbatas. Insiden Xi'an memaksa Chiang Kai-shek untuk bernegosiasi dengan Mao Zedong, menghasilkan gencatan senjata yang rapuh. Nasionalis bertempur dalam pertempuran besar, komunis melancarkan perang gerilya, memperluas pengaruh mereka. Meskipun ada kecurigaan, aliansi itu menampilkan front persatuan kepada dunia dan mempersulit pendudukan Jepang. Front persatuan adalah pernikahan yang diperlukan, bukan kepercayaan. Itu membantu Tiongkok bertahan, bahkan ketika kedua belah pihak bersiap untuk konflik di masa depan. Warisan aliansi akan membentuk nasib Tiongkok setelah perang. Untuk saat ini, persatuan adalah kelangsungan hidup. Tiongkok tidak dapat menandingi kekuatan militer Jepang, jadi Tiongkok mengadopsi strategi kelelahan, menukar ruang dengan waktu. Tentara nasionalis bertempur dalam pertempuran yang mahal, memperlambat kemajuan Jepang, tetapi menderita kerugian besar. Pasukan komunis menggunakan taktik gerilya, mengganggu jalur pasokan Jepang, dan memenangkan dukungan pedesaan. Jepang menguasai kota-kota dan jalur kereta api, tetapi tidak pedesaan yang luas. Semakin dalam Jepang mendorong, semakin meregang dan rentan pasukannya. Perang berlarut-larut, menguras sumber daya dan moral Jepang. Ketahanan Tiongkok mengubah invasi cepat menjadi kebuntuan yang melelahkan. Strategi itu mahal, tetapi menjaga harapan tetap hidup. Perlawanan, baik konvensional maupun gerilya, menjebak Jepang dalam rawa. Hasil perang akan tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama. Selama bertahun-tahun, Tiongkok melawan Jepang sendirian, dengan sedikit bantuan dari luar. Semuanya berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941, membawa Amerika Serikat ke dalam perang. Tiongkok menjadi sekutu resmi, menerima bantuan dan pasokan vital. Jepang kini menghadapi perang di dua front, melawan Tiongkok dan militer AS yang kuat di Pasifik. Konflik di Tiongkok menahan lebih dari 1 juta tentara Jepang. Pada Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan Uni Soviet menyerbu Manchuria. Jepang menyerah tanpa syarat, mengakhiri Perang Tiongkok-Jepang Kedua dan Perang Dunia II. Perjuangan panjang Tiongkok akhirnya berakhir. Akhir perang membawa kelegaan, tetapi juga tantangan baru. Tatanan dunia di Asia telah berubah selamanya. Biaya kemenangan sangat besar. Kemenangan datang dengan biaya yang sangat besar. Jutaan orang Tiongkok tewas, bangsa hancur. Kekalahan Jepang mengakhiri ambisi imperialnya, tetapi meninggalkan bekas luka yang dalam dan tanah air yang hancur. Di bawah pendudukan AS, Jepang dipaksa untuk demilitarisasi dan reformasi. Di Tiongkok, aliansi rapuh antara nasionalis dan komunis runtuh, dan perang saudara berlanjut. Pada tahun 1949, komunis Mao Zedong muncul sebagai pemenangnya, mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Perang membentuk kembali Asia, mengakhiri imperialisme Jepang, dan mengantar era baru kekuatan Tiongkok. Perang Tiongkok-Jepang Kedua dikenang sebagai perang perlawanan, masa penderitaan dan pengorbanan yang luar biasa. Itu membentuk Tiongkok modern dan mengubah jalannya sejarah. Warisan konflik masih membentuk Asia saat ini. Dari kehancuran, dunia baru lahir. Perjuangan untuk bertahan hidup menjadi fondasi sebuah bangsa.